Di sisi air terjun, Muchen duduk di atas batu hijau, dengan Luoli di dekat air terjun tak jauh dari sana. Pada saat ini, dia telah menutup matanya dengan tenang, jelas perlahan memasuki kondisi latihan. Melihat sosok Luoli yang cantik, Muchen mulai menenangkan pikirannya. Saat ini, dengan waktu yang sangat berharga, ia perlu memanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, saat periode paling intens untuk turnamen Akademi Spiritual Agung tiba, keinginan untuk mencapai puncak bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Lagi pula, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Saat bayangan perenungan mendalam muncul di mata Muchen, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk melihat sedikit cahaya spiritual bersinar. Detik berikutnya, 6 papan kayu ilahi muncul di hadapannya. Saat cahaya hijau bersinar dari mereka, kekuatan hidup yang hijau mulai mengalir dari mereka. Dengan meraih papan kayu ilahi dengan santai, Muchen memejamkan mata sambil mengulurkan inderanya ke sana, sebelum membuang mulutnya ke samping karena kecewa. Itu karena dia merasa bahwa plakat kayu ilahi itu kosong di dalam, dengan metode pembelajaran dari seni ilahiyah yang lebih rendah yang disertakan. Jelas, seni ilahiyah yang lebih rendah yang tercetak di dalam plakat kayu ilahi itu hanya dapat dirasakan oleh satu orang. Begitu dipelajari, jejak di dalamnya akan menghilang. Itulah sebabnya tidak sulit bagi Muchen untuk mendapatkan plakat kayu ilahi dari tangan Wu Yinging dan Akademi Spiritual Empat Laut. Ternyata sebagian besar nilai yang ada di dalamnya telah habis. Meskipun sedikit kecewa, Muchen masih bisa menerimanya. Lagi pula, dia mengumpulkan ke-6 papan kayu ilahi ini bukan untuk mendapatkan seni ilahi rendah yang tercetak di dalamnya. Simbol pohon kuno perlahan muncul di dahi Muchen. Cahaya hijau samar terpancar darinya, perlahan menyebar, sebelum akhirnya menyelimuti papan kayu ilahi di hadapan Muchen. Pada saat ini, ke-6 papan kayu ilahi mulai bergetar samar, sementara cahaya hijau yang terpancar darinya semakin pekat. Setelah sesaat, setelah mencapai kecerahan maksimumnya, Muchen menemukan bahwa ke-6 papan kayu ilahi sebenarnya mulai perlahan menyatu. Tetes demi tetes cairan hijau muncul, sebelum melayang di udara. Dalam rentang waktu setengah menit, ke-6 papan kayu ilahi telah sepenuhnya menyatu, berubah menjadi gumpalan besar cairan hijau yang bergolak. Permukaan cairan tersebut tampak membentuk beberapa lapisan, seperti kulit pohon kuno. Pada saat ini, simbol pohon di dahi Muchen semakin bersinar. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar, melesat lurus ke arah gumpalan cairan kehijauan di depannya. Suara sambaran petir terdengar dari dalam cairan, sebelum Muchen menyadari bahwa lokasi paling tengah dalam gumpalan cairan itu benar-benar berubah menjadi padat. Secara samar, cairan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti kulit pohon berwarna hijau yang kira-kira seukuran telapak tangan. Fluktuasi yang sangat kuno mulai terpancar dari kulit pohon, tampak penuh dengan kehidupan. Mengikuti munculnya kulit pohon kuno, simbol pohon di dahi Muchen mulai perlahan menghilang, sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Saat Muchen mengulurkan jarinya, cairan kehijauan itu terbelah, sementara kulit pohon berwarna hijau terjatuh, akhirnya mendarat di telapak tangannya. Muchen dengan penasaran mengamati kulit pohon berwarna hijau tua di tangannya. Dia dapat melihat kata-kata kuno yang padat berkilauan di permukaannya, dengan setiap kata tampak sangat sulit dipahami dan misterius. Apakah ini benda yang tersembunyi di dalam papan kayu ilahi? Iguma Muchen. Pada saat berikutnya, bayangan yang sangat panas muncul di matanya. Dengan kepalan tangannya yang kuat, kulit pohon berwarna hijau itu digenggam erat di telapak tangannya. Saat cahaya hijau mulai mengalir dari telapak tangannya, cahaya itu tampak menembus tangannya, sebelum bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan menuju pikiran Muchen. Pada saat yang sama, gemuruh rendah terdengar, tampak seperti ledakan yang terjadi di dalam pikirannya. Informasi kuno yang agung dan tersembunyi mengalir keluar seperti banjir. Cahaya hijau terus-menerus bersinar di mata Muchen, sebelum akhirnya perlahan mereda beberapa saat kemudian. Pada saat itu, ekspresi kagum dan bahagia muncul di wajahnya. Kitab Suci Kayu Ilahi, Iguma Muchen. Dalam informasi kuno yang mengalir ke dalam pikiran Muchen, terdapat 2 bagian dari seni ilahi. Salah satunya dikenal sebagai Kitab Suci Kayu Ilahi. Lebih jauh, yang membuat Muchen merasa terkejut adalah bahwa bagian Kitab Suci Kayu Ilahi ini benar-benar telah mencapai ranah seni ilahi yang lebih besar. Seni ilahiyah dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yakni seni ilahiyah rendah, seni ilahiyah tinggi, dan seni ilahiyah sempurna. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan kata antara seni ilahi kecil dan seni ilahi besar, Muchen memahami perbedaan antara keduanya, yang merupakan jurang pemisah yang nyata. Jika seni ilahi kecil menggerakkan hati para ahli alam berdaulat,
seni ilahi besar benar-benar akan mampu menarik keserakahan dari dalam diri mereka. Kitab suci kayu ilahi ini adalah seni ilahi agung yang benar-benar asli. Dikatakan bahwa seni ilahi yang lebih besar ini adalah teknik dasar yang mengarah pada pembentukan istana kayu ilahi. Bahkan di dalam istana kayu ilahi, hanya tokoh tingkat tetua yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari dan mengolah seni ilahi di alam seperti itu. Kitab suci kayu ilahi ini sangat sulit dipahami. Setelah seseorang berhasil mempelajarinya, seseorang akan mampu menyerap energi dari pohon-pohon dalam radius 10.000 meter, dengan penentuan kekuatannya bergantung pada tingkat pencapaian seseorang terhadap kitab suci ilahi. Tentu saja, ada juga elemen penting lainnya, yaitu medan atau lingkungan sekitar. Jika pengguna sedang bertempur di hutan, kekuatan kitab suci kayu ilahi akan mengejutkan dan mencengangkan orang-orang. Lebih jauh lagi, semakin banyak pohon luar biasa di sekitarnya, semakin mengerikan kekuatan kitab suci kayu ilahi. Namun, jika seseorang berada di padang pasir atau laut, itu bahkan tidak akan memiliki kekuatan seni ilahi yang lebih rendah. Dari informasi yang mengalir deras ke dalam benaknya sebelumnya, Muchen dapat mengetahui bahwa istana kayu ilahi memiliki seorang tetua yang telah berlatih kitab suci kayu ilahi di zaman kuno. Kultivasi tetua ini telah mencapai ranah alam berdaulat tingkat 5. Saat menjalankan misi eksternal, ia telah bertemu dengan seorang lawan yang ranahnya telah mencapai alam berdaulat tingkat 7, dengan tempat pertempuran mereka berada di atas hutan primer. Kebetulan saja di sana ada sepetak kecil pohon parasol. Ini adalah sejenis pohon spiritual yang memiliki energi spiritual yang cukup murni di dalamnya. Oleh karena itu, akhir ceritanya sudah dapat ditebak. Tetua penguasa kelas 5 ini langsung mengaktifkan kitab suci kayu ilahi, menyebabkan cedera serius pada lawan alam penguasa tingkat 7 dalam satu serangan hingga dia hampir mati karenanya. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya lingkungan pertempuran yang baik bagi kitab suci kayu ilahi ini. Sangat tangguh. Muchen tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, sebelum senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Memang, kitab suci kayu ilahi ini sangat tangguh, tetapi persyaratannya terhadap lingkungan pertempuran agak keras. Bagaimanapun, seseorang tidak akan selalu dapat bertemu lawan di lingkungan yang kebetulan memiliki hutan yang luas. Tanpa itu, kekuatan kitab suci kayu ilahi akan sangat berkurang. Adapun adanya pohon spiritual di sekitarnya, itu bahkan lebih kasar. Hal ini membuat Muchen merasa sedikit menyesal. Jika bukan karena keterbatasannya terhadap lingkungan, kitab suci kayu ilahi ini mungkin merupakan salah satu seni ilahi agung yang paling luar biasa. Dengan sedikit penyesalan, Muchen terus melihat ke arah bagian kedua dari kitab suci kayu ilahi, yang membuatnya ternganga. Bagian kedua dari kitab suci kayu ilahi sama sekali tidak kuat. Sebaliknya, itu sangat lemah itu karena namanya disebut seni menanam pohon. Seperti yang tersirat dari namanya, itu adalah seni ilahi, dan digunakan untuk menanam pohon. Itu tidak memiliki sedikit pun kemampuan ofensif, dengan satu-satunya fungsinya adalah menanam bibit pohon, sebelum membiarkannya tumbuh dan matang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ekspresi kosong muncul di wajah Muchen. Jelas, dia tidak begitu mengerti mengapa ada seni ilahi aneh yang menghususkan diri dalam menanam pohon. Apakah itu ingin orang-orang yang berkultivasi menjadi petani? Itu tidak benar. Muchen kembali tenang. Dapat dipadukan dengan seni ilahi yang lebih penting seperti seni kayu ilahi. Seni menanam pohon ini sama sekali bukan seni ilahi yang tidak berguna. Seni penanaman pohon. Penanaman pohon? Muchen bergumam, sebelum wajahnya sedikit berubah, sementara bayangan yang agak aneh menyembur dari dalam matanya. Mungkinkah seni menanam pohon ini secara khusus digunakan bersama dengan kitab suci kayu ilahi? Kekuatan kitab suci kayu ilahi ditentukan oleh lingkungan tempat ia digunakan, sementara seni menanam pohon kebetulan dapat menyebabkan hutan yang luas tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika seseorang melepaskan seni penanaman pohon ini, sebelum pertarungan, untuk menumbuhkan pohon, bukankah seseorang akan dapat memiliki lingkungan yang paling sempurna? Mata Muchen tiba-tiba berbinar karena dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan karena kegirangan. Ini benar-benar sempurna. Ide senior dari Istana Kayu Ilahi ini benar-benar unik. Untuk benar-benar dapat memikirkan cara seperti itu untuk menutupi kelemahan kitab suci kayu ilahi. Dengan seni menanam pohon, seseorang akan dapat menstabilkan kekuatan kitab suci kayu ilahi. Lebih jauh lagi, yang lebih penting adalah begitu ia berhasil mengumpulkan bibit beberapa pohon spiritual dan menanamnya, bukankah itu akan membuatnya semakin mengerikan? Karena sangat cerdas, Muchen mampu membuat beberapa rencana terperinci. Dengan beberapa item, itu tidak diragukan lagi akan membuat kitab suci kayu ilahi menjadi jauh lebih kuat. Namun, setelah berpikir bahwa ia harus menanam pohon sebelum bertarung dengan orang-orang, senyum di wajah Muchen mulai sedikit kaku. Bukankah itu terlalu aneh?
Mu Chen tertawa getir sebagai tanggapan, menggelengkan kepalanya sebelum menekan pikiran-pikiran seperti itu untuk sementara. Meskipun tindakan ini tampak sedikit aneh, selama seseorang cukup kuat, rincian seperti itu akan diabaikan. Dari apa yang kulihat, aku harus memahami kitab suci kayu ilahi ini sebentar selama pelatihan isolasiku. Mu Chen bergumam. Mempelajari seni ilahi tingkat seperti itu tidak akan mudah. Namun, informasi yang mengalir deras ke dalam pikirannya telah berisi pengalaman banyak senior istana kayu ilahi, yang memungkinkan tingkat kesulitannya turun sedikit. Adapun seni menanam pohon ini, sebenarnya tidak dianggap sebagai seni ilahi. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai seni ilahi kelas menengah. Bagi Mu Chen, mempelajarinya sama sekali tidak sulit. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen menahan luapan emosi di dalam hatinya, lalu perlahan-lahan menutup matanya. Sambil menepukkan kedua tangannya, ia perlahan-lahan memasuki kondisi latihan. Pada kurun waktu berikutnya, dia tidak hanya ingin menerobos bencana energi spiritualnya, dia bahkan ingin memanfaatkan momen tersebut dan berhasil memahami kitab suci kayu ilahi ini. Waktu terus berlalu tanpa tergesa-gesa, dengan situasi umum turnamen Akademi Spiritual Agung meningkat dan semakin bersemangat. Pada saat ini, turnamen Akademi Spiritual Agung sedang memasuki fase terakhirnya. Jelas, ini adalah fase di mana pertarungan dan pertempuran mencapai titik paling intens, dengan semua kelompok elit yang menunggu dan menanti akhirnya muncul ke permukaan, sepenuhnya memperlihatkan kecemerlangan mereka yang memukau kepada semua orang. Itu karena mereka sudah tidak perlu lagi bersembunyi dengan sabar di siang hari. Yang mereka inginkan adalah menggunakan semua metode dan cara yang tersedia untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, sebelum bergegas menuju top 8. Hanya dengan memasuki top 8 mereka akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki pertandingan final. Ini jelas akan menjadi pertandingan eliminasi yang cukup kejam. Kelompok yang mampu membedakan diri dan naik ke puncak pastilah luar biasa, dengan jumlah mereka mencapai ratusan, atau bahkan ribuan. Ingin berjuang dan berjuang untuk top 8 dalam situasi seperti itu dengan begitu banyak ahli pasti akan menjadi tugas yang agak sulit. Namun, masalahnya memang mengarah ke arah ini. Tidak lama setelah Mu Chen dan yang lainnya keluar dari pelatihan isolasi mereka, atmosfer di seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung telah berubah menjadi tong mesiu yang telah diledakkan sepenuhnya oleh percikan api dan tekanan yang datang dari segala arah. Setiap orang yang hadir dapat merasakan atmosfer yang merajalela di udara di pusat benua yang hancur, dengan kelompok-kelompok biasa bahkan tidak berani mendekati wilayah tengah. Adapun mereka yang berani, semuanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi terhadap diri mereka sendiri. Wilayah ini telah menjadi titik pusat turnamen Akademi Spiritual Agung. Saat semua kelompok yang dipenuhi rasa percaya diri berkumpul menuju wilayah pusat benua yang hancur, pertempuran besar secara alami mulai meletus tanpa insiden. Setelah beberapa hari saja, kobaran api pertempuran yang hebat tampaknya telah menyebar ke setiap inci wilayah yang luas ini. Pertarungan dan pertempuran tampaknya telah terjadi setiap saat di dalam wilayah yang luas ini, dengan masing-masing kelompok yang kuat menampilkan berbagai macam metode dan teknik dalam pertarungan mereka, yang menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas menyebar ke seluruh langit dan bumi. Setelah meletusnya berbagai pertempuran dan perkelahian yang intens, kelompok-kelompok elit yang bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu waktu yang tepat mulai diam-diam memperlihatkan taring-taring ganas mereka. Dalam rentang waktu yang singkat, setiap orang dapat merasakan dengan jelas beberapa kelompok yang tidak dikenal dan kuat yang tiba-tiba muncul, sebelum mengalahkan beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol. Akhirnya, dengan sikap pemenang ambil semua, mereka akan merampas semua poin yang diperoleh dengan susah payah. Beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat dengan cepat dihancurkan. Terlepas dari semua upaya mereka dalam melawan, apa yang mereka terima pada akhirnya adalah rasa sakit akan perbedaan di antara mereka. Baru pada saat itulah mereka mulai merasa menyesal. Namun, sementara mereka terus-menerus mengejar dan merebut poin dari kelompok-kelompok yang lemah itu, orang-orang ini berkeliaran di berbagai wilayah berbahaya di dalam benua yang hancur, dengan susah payah mencari dan menemukan peluang terobosan dalam bentuk sisa-sisa. Di bawah temper ini, kekuatan mereka telah meningkat dari waktu ke waktu lagi, sehingga mereka secara bertahap menarik perbedaan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat yang memiliki tingkat kekuatan yang sama di awal. Oleh karena itu, dalam rentang waktu yang singkat, tidak lebih dari 2 hingga 3 hari, semua orang mulai merasakan perubahan besar dalam 16 besar pada peringkat poin turnamen. Selain dari jumlah kelompok yang sangat sedikit yang memiliki kekuatan yang dahsyat, tampaknya lebih dari setengah dari kelompok kuat yang terkenal itu telah disingkirkan dengan kejam dari peringkat. Jelas, semuanya telah dikalahkan dalam pertempuran. Adapun kelompok-kelompok yang menggantikan kelompok-kelompok terkenal itu, mereka tampak agak asing dan tidak dikenal di mata semua orang, dengan akademi spiritual tempat mereka berasal tidak termasuk dalam akademi spiritual elit.
Bahkan ada kelompok yang berasal dari akademi spiritual tingkat menengah yang akan tampak sangat sederhana ketika ditempatkan dalam jajaran akademi spiritual yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual agung. Tanpa diduga, mereka berhasil mencapai peringkat ke-8 dalam waktu 3 hari. Lebih jauh lagi, mereka berhasil mempertahankan posisi itu sejak saat itu hingga sekarang, tanpa ada yang mampu menjatuhkan mereka dari sana. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kelompok ini. Dalam kurun waktu tersebut, akan terjadi perubahan-perubahan yang menggemparkan dunia setiap hari di turnamen Akademi Spiritual Agung. Kelompok asing dan asing terus bermunculan tanpa henti seperti sungai, sebelum mengirimkan tantangan kepada kelompok-kelompok kuat di peringkat teratas. Gelombang demi gelombang, satu demi satu. Hanya mereka yang mampu tetap tak terkalahkan setelah gelombang tantangan yang tak berujung itu yang akan mampu memperoleh kualifikasi untuk menguasai posisi mereka masing-masing di peringkat. Wilayah tengah yang luas tampaknya telah berubah menjadi tempat eliminasi yang sangat kejam. Setiap kali satu kelompok tampak bersemangat, akan selalu ada kelompok lain yang mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika seseorang ingin mendaki sampai ke puncak di sini, hanya ada satu jalan yang menanti mereka, yaitu menginjak kepala orang lain dan memanjat, selangkah demi selangkah. Di antara kelompok yang hadir di sini yang jumlahnya sebanyak bintang yang berkelap-kelip di langit malam, hanya ada 8 di antaranya yang mampu berdiri tegak sampai akhir. Lebih jauh lagi, sangat jelas bahwa ke-8 kelompok ini pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Waktu terus berlalu, persaingan untuk memperebutkan posisi 16 besar semakin ketat seiring berjalannya waktu. Setiap hari, tampaknya akan selalu ada pergerakan dan perubahan di posisi 16 besar, dengan setiap perubahan menunjukkan munculnya grup yang lebih kuat, sehingga meningkatkan tingkat kesulitan untuk masuk ke posisi 16 besar. Pada saat ini, 16 teratas tidak diragukan lagi nilainya lebih dari emas dibandingkan sebelumnya. Dalam top 16, tempat pertama masih dikuasai oleh kelompok Akademi Spiritual Saint yang dipimpin oleh Ji Xuan, sedangkan tempat kedua ditempati oleh kelompok Akademi Spiritual Bela Diri yang dipimpin oleh Wu Ling. Sedangkan untuk tempat ketiga, dipegang oleh kelompok dengan kapten yang memiliki nama yang tidak asing, yaitu Wen Qingxuan. Dalam rentang waktu beberapa hari yang singkat, Wen Qingxuan telah memperlihatkan kekuatannya yang mencengangkan sekali lagi, mengalahkan satu kelompok demi satu kelompok dengan cara yang sangat sombong, sebelum akhirnya naik ke posisi ketiga dengan gaya seperti ratu. Tatapan matanya yang indah mengamati sekelilingnya dengan gaya yang dingin dan angkuh seperti burung phoenix yang anggun dan sombong, menyebabkan hati orang lain menjadi sangat tersentuh, sementara tingkat ketakutan yang sama muncul dari dalam. Kelompok-kelompok yang diberi peringkat setelah kelompok Wen Qingxuan semuanya memiliki ketenaran yang terkenal, sampai saat ini, dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, dengan tingkat kekuatan yang menyebabkan tidak seorang pun berani meremehkan mereka. Dengan kemunculan kelompok-kelompok kuat yang terus-menerus, perubahan dalam turnamen Akademi Spiritual Agung juga tampak terjadi dengan sangat cepat. Saat kelompok-kelompok kuat yang sebelumnya menonjol tersingkir dan hancur satu demi satu, kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di posisi teratas peringkat mulai dilupakan oleh orang-orang. Bahkan jika mereka disebutkan, itu akan selalu dicemooh, disertai dengan umpatan-umpatan, tanpa ada perhatian lebih saat melakukannya. Jelas, kelompok Muchen juga termasuk dalam daftar ini. Sebelumnya, mereka pernah naik ke 16 besar dalam peringkat. Namun, hingga saat ini, mereka telah benar-benar menghilang dari daftar tersebut. Oleh karena itu, ketika orang-orang mengingat tentang kelompok ini yang tiba-tiba bangkit dari dasar entah dari mana, tampaknya semua orang telah melupakan mereka. Jelas, semua orang telah memperlakukan mereka sebagai salah satu anggota pasukan besar kelompok yang tereliminasi. Seiring berjalannya waktu, semua orang dalam turnamen Akademi Spiritual Agung mengalami cedera parah dalam perjuangan mereka untuk mencapai 16 besar. Energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba melesat ke langit dari dalam daerah terpencil jauh di dalam wilayah pegunungan. Di antara 3 puncak gunung, energi spiritual yang tak terbatas melesat ke langit, sebelum 3 sosok melesat ke udara di tengah raungan panjang. Energi spiritual yang kuat beriak di sekitar tubuh mereka mirip dengan gelombang yang bergulung-gulung, tampak sangat tirani. Ketiga sosok ini jelas adalah Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, yang telah menjalani pelatihan terisolasi. Pada saat ini, kegembiraan yang tak terselubung menutupi wajah ketiganya, karena fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuh mereka berkali-kali lebih dahsyat daripada sebelum pelatihan isolasi mereka. Jelas, mereka telah berhasil menerobos bencana energi spiritual mereka. Saling bertukar pandang di udara, senyum mengembang di bibir mereka. Saat ketiganya bertukar pandang,
suara yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema dari gunung di belakang mereka. Mereka mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat air terjun raksasa yang ada di sana telah terputus secara tak terduga. Di bawahnya ada sosok yang duduk dengan tenang di atas batu hijau, dengan energi spiritual hitam dan putih yang selaras terpancar dari tubuhnya, membentuk apa yang tampak seperti penghalang energi spiritual raksasa berukuran 100 meter. Penghalang energi spiritual inilah yang tampaknya telah membelah air terjun menjadi dua. Tiba-tiba, penghalang yang terbuat dari perpaduan energi spiritual hitam dan putih meledak, menyebabkan energi spiritual yang tak terkendali, dalam bentuk badai, menyapu bersih, langsung menyebabkan badai yang melanda seluruh wilayah. Saat badai menerjang danau seperti badai, sosok yang duduk di dalamnya perlahan membuka matanya. Pemandangan di dalam pupil hitamnya tampak semakin samar, seperti pemandangan yang mirip dengan langit berbintang. Menatap badai yang telah menutupi langit, Mu Chen melambaikan lengan bajunya pelan, menyebabkan badai itu langsung membeku, sebelum akhirnya mengembun menjadi satu. Dengan gerakan tubuhnya, Mu Chen muncul di udara. Merasakan energi spiritual yang luas dan tak terbatas hadir di dalam tubuhnya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah melewati bencana energi spiritualnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya berkali-kali lebih padat dari sebelumnya. Benar-benar layak untuk bencana energi spiritual. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil tersenyum tipis. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah hutan yang luas, sebelum tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Membentuk segel yang agak unik, layar bercahaya hijau yang indah mulai terpancar dari telapak tangannya, sepenuhnya menyelimuti pohon-pohon tinggi raksasa yang ada dalam jarak puluhan kilometer di bawahnya. Di bawah cahaya itu, pohon-pohon raksasa yang tinggi itu tampak terprovokasi, langsung bergetar dan goyang. Akhirnya, dengan hantaman terakhir, mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau, melesat langsung ke layar bercahaya yang ada di tangan Mu Chen. Sinar hijau itu menyerbu ke layar yang bersinar itu, sebelum menghilang. Samar-samar, lautan hijau yang indah mulai terlihat samar-samar di dalam layar yang bersinar itu. Sungguh seni menanam pohon yang luar biasa. Menatap bayangan hijau subur di dalam layar yang bersinar, sebelum melihat tanah di bawahnya, yang telah benar-benar kosong, desahan kekaguman tak terkendali muncul dari dalam mata Mu Chen. Meskipun seni menumbuhkan pohon ini tidak memiliki karakteristik yang menyinggung, tingkat kemisteriusan yang diberikannya tidak sedikit pun kalah di mata Mu Chen dibandingkan dengan kitab suci kayu ilahi. Melihat kejadian tak terduga ini di depan mata mereka, Su Huang dan dua orang lainnya yang berdiri tidak jauh dari situ tercengang hingga tercengang total. Sambil tersenyum, Mu Chen mulai melihat ke kejauhan. Di sepanjang arah itu, ada wilayah tengah benua yang hancur ini. Meskipun jarak antara tempat itu dan tempatnya berdiri sangat jauh, Mu Chen masih bisa dengan jelas melihat atmosfer panas yang samar-samar tercium dari sana. Sambil perlahan menyilangkan jari-jarinya, Mu Chen bergumam lembut. Fase terakhir turnamen Akademi Spiritual Agung akhirnya dimulai. Masih di udara, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dengan cepat menahan fluktuasi energi spiritual tirani yang terpancar dari tubuhnya. Berbalik untuk melihat Su Huang dan dua lainnya, dia mengangguk puas. Pada saat ini, ketiganya juga telah berhasil melewati bencana energi spiritual mereka, memperoleh peningkatan yang cukup besar dalam kekuatan mereka. Melihat Mu Chen menoleh, Su Huang dan dua orang lainnya tertawa sebagai balasan, dengan rasa terima kasih hadir dalam senyum mereka. Selama beberapa bulan singkat mereka bersama di benua yang hancur ini, kekuatan mereka tampaknya telah maju pesat. Laju peningkatan seperti itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan Mu Chen, sesuatu yang sangat disadari oleh ketiganya. Jika bukan karena Mu Chen dan Luoli yang membawa mereka melewati kekacauan besar, kelompok mereka pasti sudah tergencet jauh di bawah lautan orang yang hadir di sini. Bagaimana mereka bisa berjalan ke tahap seperti itu? Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari bawah air terjun, memancarkan aura ganas yang membuat hati orang-orang merinding. Saat cahaya itu melesat keluar, air terjun itu terbelah menjadi dua, dengan retakan pedang raksasa dengan dasar yang tak berujung muncul di tebing gunung di belakangnya. Pada saat ini, sosok yang cantik melesat keluar, sebelum akhirnya muncul di sisi Mu Chen, rambutnya yang panjang dan cemerlang tampak seperti sungai keperakan saat berkibar di udara. Itu adalah Luoli. Kau sudah melewati bencana energi spiritualmu? Saat dia muncul, Luoli menatap ke arah Mu Chen, dengan bayangan kebahagiaan muncul di dalam matanya yang jernih dan cerah. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Luoli yang bergerak maju mundur.
Secercah keheranan melintas di matanya saat dia menyadari bahwa setelah sesi pelatihan pengasingan ini, energi spiritual dalam tubuh Luoli tampak semakin kuat. Jika seseorang tidak merasakannya dengan benar, mereka mungkin merasa bahwa kekuatan Luoli telah jatuh setelah sesi ini. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini hampir tidak ada. Hanya ada satu kemungkinan hasil dari situasi ini, kekuatan Luoli telah, sekali lagi, melonjak. Sebelumnya, kekuatan Luoli hanya pada bencana energi spiritual. Sekarang setelah dia membuat terobosan lain, bukankah itu akan menjadi bencana roh kelas 1? Kau sudah melewati level pertama bencana rohmu? Mu Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Mu Chen, Su Huang dan dua orang lainnya juga dengan senang hati melihat ke arah Luoli. Karena sangat jelas tentang kekuatan Luoli, mereka tahu bahwa dia mampu menggunakan kekuatannya dengan kultivasi di ranah bencana energi spiritual untuk melawan seorang ahli bencana roh tingkat pertama. Jika dia akan menerobos sekali lagi, bukankah itu berarti bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang di bencana roh tingkat kedua? Dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan di antara para ahli dalam tahap akhir turnamen Akademi Spiritual Agung yang jumlahnya sebanyak awan di langit, itu lebih dari cukup untuk menempatkannya di antara yang terbaik. Mendengar pertanyaan Mu Chen, Luoli tidak menjawab, hanya membalas dengan senyuman tipis. Ah, sungguh pukulan telak. Mu Chen mendesah tak berdaya. Meskipun kecepatan kultivasinya sudah dianggap cukup cepat, ia selalu tertinggal satu langkah di belakang Luoli, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Meskipun ia tidak terlalu ngotot ingin melampaui Luoli, sebagai seorang pria, masalah ini akan selalu ada di dalam hatinya. Sambil terkekeh menanggapi, Luoli mengulurkan tangannya yang bagaikan batu giok dan menggenggam tangan Mu Chen. Tangan kecilnya yang lembut itu langsung membuat perasaan tertekan yang ada dalam hati Mu Chen terhapus seketika. Sampai saat ini, aku khawatir situasi keseluruhan turnamen Akademi Spiritual Agung sudah menjadi sangat intens, kata Luoli, sambil melihat ke kejauhan. Meskipun dia selalu berlatih dalam isolasi selama 10 hari terakhir, dia juga memiliki firasat samar tentang hal itu. Bagaimanapun, fase terakhir turnamen Akademi Spiritual Agung sudah dimulai. Mendengar komentarnya, Mu Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju, dengan matanya terfokus ke kejauhan. Setelah beberapa saat, bayangan yang membakar menyembur dari kedalaman matanya. Turnamen Akademi Spiritual Agung akhirnya mulai berangsur-angsur berakhir. Namun, dia juga sangat jelas bahwa kompetisi yang sebenarnya baru saja mulai turun. Menunggu untuk melepaskan diri dari kelompok-kelompok kuat yang saling menumpuk untuk akhirnya memperoleh 8 tempat untuk pertandingan final bukanlah tugas yang mudah. Namun, terlepas dari lawan mana yang mereka hadapi, Mu Chen tidak memiliki sedikitpun rasa takut atau gentar. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikannya. Ia mengantisipasi untuk melawan kelompok-kelompok yang benar-benar kuat, karena hanya dalam pertempuran berdarah seperti itu orang-orang dapat tumbuh dan berkembang. Jalan yang ditempuh orang kuat adalah jalan yang tidak akan pernah bisa ditempuh orang lemah. Ayo pergi. Kita juga harus menggerakkan tubuh kita. Karena turnamen Akademi Rohani Agung sudah berubah menjadi sangat ramai. Jika kita tidak menunjukkan prestasi apapun, kita mungkin benar-benar menghilang di antara kerumunan, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil meregangkan tubuhnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan kuat sebagai jawaban, mata mereka menyala-nyala dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mu Chen melambaikan lengan bajunya, langsung berubah menjadi seberkas cahaya spiritual yang melesat keluar, diikuti oleh Luoli, Su Huang dan yang lainnya. Ketika Mu Chen dan kelompoknya meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, terdapat sebuah lembah terpencil di tempat yang sangat jauh. Batu-batu pegunungan yang gundul terlihat di sekelilingnya, dengan seluruh wilayah dipenuhi dengan aroma terpencil. Tiba-tiba, suara gemuruh rendah dan dalam terdengar dari dalam lembah yang sunyi, hanya untuk retakan raksasa yang terbelah dari kedalamannya. Saat retakan itu meluas sampai ke pintu masuk lembah, seluruh deretan anak tangga batu kuno muncul dari dalam. Suara langkah kaki samar-samar terdengar dari ujung anak tangga batu, sebelum beberapa saat kemudian sejumlah sosok muncul di bawah sinar matahari. Orang-orang yang memimpin adalah dua pemuda yang sangat tampan, memiliki tubuh yang tinggi dan tegap dengan alis tajam yang menjorok keluar dari atas mata mereka, sementara aura yang luar biasa memancar dari mereka. Di belakang mereka ada seorang gadis cantik, dengan rambut hitamnya yang disanggul indah, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Senyum lembut tersungging di wajahnya yang cantik, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lembut dan menggetarkan jiwa. Di belakang ketiga orang ini ada dua sosok yang tergesa-gesa mengikuti di belakang. Berdiri di tepi tangga batu, kelima orang itu melihat ke arah celah di belakang yang perlahan menutup.
Mereka semua diam-diam menarik napas lega, sambil merasakan bahwa mereka melihat cahaya hari setelah diberi kesempatan hidup baru. Penampilan kelima orang ini sangat familiar. Itu karena mereka adalah Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, Hiao dan Yang Lin, kelompok kedua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Akhirnya kita keluar. Menatap langit cerah di atas, Shen Changsheng tak dapat menahan senyum, sementara aura menghina mulai terpancar dari alisnya, aura yang tampak lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Di sampingnya, Li Xuantong juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dengan mengepalkan tangannya, papan peringkat akademinya muncul, sementara dia memindai 16 teratas yang tercantum di sana. Setelah melihat peringkatnya, sedikit kedutan muncul di dahinya saat dia berkata, dari kelihatannya, perjuangan di turnamen Akademi Spiritual Agung telah berkembang sangat intens, poinnya telah mencapai level yang sangat tinggi. Pada saat ini, tempat pertama dalam peringkat masih dipegang oleh kelompok Akademi Spiritual Suci, yang dipimpin oleh Ji Xuan, dengan poin mereka telah mencapai 13.000 poin. Jumlah poin yang mengerikan itu bahkan menyebabkan Li Xuantong merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Ji Xuan itu dikatakan sangat kuat, kata Shen Changsheng sambil menganggukkan kepalanya, sebelum bergumam, lagi pula, dari apa yang aku tahu, Mu Chen tampaknya punya dendam dan keluhan terhadapnya, kan? Sepertinya begitu, jawab Su Xuan sambil mengangguk pelan, lalu berkata sambil tersenyum lembut, aku penasaran bagaimana keadaan Mu Chen dan yang lainnya sekarang. Sepertinya nama mereka tidak ada di top 16. Dengan tingkat kekuatan mereka, sepertinya tidak mungkin, kan? Dengan adanya Mu Chen dan Luo Li di sana, kelompok mereka sama sekali tidak biasa, jawab Li Xuantong. Haha. Bocah itu tidak mudah dihadapi. Aku yakin kita akan bisa bertemu mereka tidak lama lagi. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar tidak beruntung karena dikalahkan, bukankah masih ada kita di sini? Shen Changsheng tertawa heroik sambil berkata, aku juga B. Meskipun kau telah memperoleh kesempatan besar dari sekte terpencil ini, ingin mengambil kembali gelar ahli nomor 1 dari Mu Chen mungkin bukan hal yang mudah untuk dicapai. Jawab Su Xuan sambil tersenyum tipis, langsung menyiramkan air dingin ke Shen Changsheng. Mendengar jawabannya, Shen Changsheng tidak marah, tetapi malah tertawa. Dia juga sangat paham tentang kemampuan Mu Chen. Orang itu memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun tingkat kekuatannya telah meningkat pesat sejak saat itu, dia masih belum yakin untuk mengatakan bahwa dia mampu melampaui Mu Chen sepenuhnya. Abaikan saja dia, untuk saat ini. Kita harus bergerak, mencari jalan keluar untuk diri kita sendiri dan merebut semua poin. Kita pasti harus naik ke 16 besar sebelum Mu Chen dan kelompoknya, kata Shen Changsheng sambil melambaikan tangannya. Detik berikutnya, dengan hentakan kakinya yang kuat, sosoknya langsung melesat ke langit. Ayo pergi. Sambil menganggukkan kepalanya, Li Xuantong mengepalkan tangannya, menyebabkan energi spiritual yang kuat segera menyapu seperti badai, langsung menghancurkan batu-batu raksasa di sekitarnya menjadi debu. Pada saat ini, sosoknya telah melesat ke langit dengan gaya seperti hantu. Demikian pula, Su Xuan dan dua orang lainnya segera mengikutinya, dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Tingkat kekuatan mereka telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat mereka baru saja memasuki turnamen Akademi Spiritual Agung. Jelas, mereka juga memperoleh manfaat dan peluang yang cukup besar selama periode waktu ini. Setelah meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, Mu Chen dan kelompoknya mengarahkan diri ke arah yang benar, sebelum bergegas menuju wilayah pusat benua yang hancur. Sepanjang jalan, Mu Chen dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa kelompok yang jelas-jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Menghadapi kelompok-kelompok itu, Mu Chen merasa sedikit heran di dalam hatinya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa mereka agak kuat, dengan masing-masing kelompok tampaknya memiliki lebih dari 3 orang yang kekuatannya berada di ranah bencana energi spiritual. Paling tidak, dengan tidak ada satupun di bawah ranah bencana tubuh manusia. Pemandangan seperti itu membuat Mu Chen mendesah kagum. Dari apa yang terlihat, ada beberapa kelompok yang memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar dari sisa-sisa yang ada di benua yang hancur. Paling tidak, selama dimulainya turnamen Akademi Spiritual Agung, orang-orang di ranah bencana tubuh manusia sudah cukup untuk dianggap sebagai ahli. Namun, sampai sekarang orang-orang pada tingkat kekuatan itu telah mencapai titik hampir tersingkir. Namun, meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa kelompok di sepanjang jalan, perjalanan Mu Chen dan kelompoknya secara misterius bebas dan tanpa hambatan, dengan tidak ada kelompok yang berani mencari masalah dengan mereka. Jelas, kelompok-kelompok itu samar-samar dapat merasakan betapa sulitnya kelompok Mu Chen, menyebabkan tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan sampai-sampai tidak berani mendekati mereka. Situasi seperti itu membuat Mu Chen merasa agak tidak berdaya.
Sebenarnya, dia berharap orang-orang akan datang mengetuk pintunya sebelum memberikan poin kepadanya. Namun, karena tidak ada yang datang untuk mencari masalah bagi mereka, lebih baik mereka melanjutkan perjalanan. Dia tahu bahwa di dalam wilayah tengah yang luas, akan ada banyak sekali tempat yang menunggu untuk mereka rebut dan rampas. Oleh karena itu, kecepatan gerak Mu Chen meningkat sekali lagi. Perjalanan mereka memakan waktu hampir 3 hari, mereka akhirnya mendekati wilayah tengah yang penuh dengan pertempuran. Saat mereka melakukannya, Mu Chen dan yang lainnya menerima berita yang menyebabkan sedikit keterkejutan muncul di dalam hatinya. Berita yang mereka dengar adalah, kelompok Wen Qingxuan telah mendapat masalah. Setelah mengetahui bahwa Wen Qingxuan dan kelompoknya telah menghadapi masalah, Mu Chen dan kelompoknya tidak diragukan lagi terkejut. Setelah bekerja dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya, mereka secara alami sangat jelas mengetahui kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Wen Qingxuan. Meskipun mereka belum melihatnya mengambil tindakan tanpa hambatan, bahkan Mu Chen akan mengakui bahwa jika dia benar-benar bergandengan tangan dengannya, bahkan dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang mutlak untuk menang. Ini adalah burung Phoenix yang sombong dan angkuh dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia tidak hanya memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kehancuran negara, bakatnya juga lebih dari cukup untuk membuat banyak jenius menjadi pucat. Menurut perkiraan awal Mu Chen, meskipun semua kelompok kuat yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung telah muncul, hanya sedikit yang mampu melawan Wen Qingxuan. Lebih jauh lagi, Mu Chen benar-benar tidak dapat menemukan seseorang yang memiliki kemampuan yang benar-benar dapat menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, dengan sedikit kecurigaan dan keraguan dalam hati mereka, Mu Chen dan kelompoknya mulai bertanya-tanya dan mengumpulkan informasi, dan sebuah nama yang terdengar asing akhirnya sampai di telinga mereka. Xiao Huang. Xiao Huang? Siapa orang itu? Setelah mendengar nama asing mereka, Su Huang dan 2 orang lainnya langsung bersuara curiga. Sejak mereka mengikuti turnamen Akademi Spiritual Agung hingga sekarang, mereka belum pernah mendengar tentang nama ini sebelumnya. Pemimpin besar misterius dari aliansi Akademi dikenal dengan nama Xiao Huang, jawab Luo Li dengan suara lembut. Aliansi Akademi? Raut wajah Su Huang dan 2 orang lainnya langsung berubah. Mereka tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan aliansi Akademi. Namun, saat mereka berada di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi, orang-orang itu dipukuli habis-habisan oleh Mu Chen. Siapa yang mengira bahwa masih ada sosok yang begitu hebat di dalam aliansi Akademi? Betapapun hebatnya Xiao Huang, kurasa dia tidak akan benar-benar bisa membuat masalah bagi Wen Qingxuan, kan? Meskipun mungkin ada beberapa orang di turnamen Akademi Spiritual Agung ini yang bisa melawannya, akan sangat sulit untuk mengepung dan menjebaknya. Iguma Mu Chen, sementara kerutan samar muncul di dahinya. Dikatakan bahwa Wen Qingxuan bukan satu-satunya orang yang telah dikepung dan dijebak. Bahkan Pin Er, Leer, dan 2 kelompok lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dijawab Luo Li sambil menatap Mu Chen. Selain itu, Xiao Huang juga seorang master array spiritual, dan bahkan cukup ahli dalam pencapaiannya dalam aspek ini. Oh! Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Informasi ini tampaknya telah melampaui harapannya. Dari apa yang terlihat, alasan mengapa Mo Yu dan gerombolannya mampu menampilkan cakram giok yang dapat menciptakan array spiritual pelindung di halaman spiritual tersembunyi pasti karena orang itu, kata Mu Chen perlahan, sementara kilatan unik muncul di matanya. Array spiritual yang ada di dalam cakram giok itu sangat cerdik. Pencipta benda seperti itu pasti bukan orang biasa. Sepertinya Xiao Huang ini benar-benar luar biasa. Menurut berita yang telah beredar, sampai sekarang, Wen Qingxuan dan yang lainnya telah dikepung dan terperangkap oleh array spiritual yang telah diatur dengan cermat oleh Xiao Huang, dan tidak dapat melepaskan diri dari dalamnya, kata Luo Li. Selama array spiritual yang diatur oleh Xiao Huang belum mencapai ranah Grand Master Array Spiritual, itu sama sekali tidak akan mampu menjebak Wen Qingxuan. Namun, jika ada orang lain selain dia, akan sulit untuk mengatakannya, iguma Mu Chen. Dengan tingkat kekuatan Wen Qingxuan, meskipun mungkin sulit baginya, keinginan untuk melepaskan diri pasti akan menjadi suatu kemungkinan. Namun, masalahnya adalah kelompok lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix terjebak bersamanya. Orang-orang ini tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri. Oleh karena itu, mustahil bagi Wen Qingxuan untuk membebaskan diri dan meninggalkan sisanya. Betapa hebatnya cara yang digunakan oleh Xiao Huang itu, kata Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Luo Li menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jelas, Xiao Huang mengandalkan taktik ini untuk mengganggu rencana Wen Qingxuan. Lagi pula, ada kalanya jumlah orang yang terperangkap dalam spiritual array tidak akan berarti apa-apa dan bahkan mungkin menjadi beban. Oleh karena itu,
Selama Wen Qingxuan tidak bisa menjadi tidak berperasaan dan menyingkirkan anggota kelompoknya, ini akan terus membebani dirinya sampai pada titik di mana dia tidak akan mampu bertahan lagi. Ini jelas merupakan sesuatu yang membuat Xiao Huang senang melihatnya. Mereka mengatakan bahwa Wen Qingxuan dan yang lainnya telah terperangkap selama 3 hari. Namun, Xiao Huang juga agak aneh, karena sejak awal, dia hanya melakukan gerakan untuk menjebak mereka dan tidak melakukan apapun lagi sejak itu, kata Luoli ragu-ragu dengan suara lembut. Mendengar itu, kerutan mulai terbentuk samar di dahi Mu Chen. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Ya, aku percaya bahwa tujuan mereka mungkin bukan hanya Wen Qingxuan saja." Mendengar perkataannya, Su Huang dan yang lainnya langsung tercengang, lalu berkata dengan kaget, bukan hanya Wen Qingxuan, mungkinkah?" Saat mereka memikirkannya, wajah mereka berubah marah. Sampai sekarang, mereka tidak bisa lebih jelas tentang dendam dan keluhan antara mereka dan aliansi akademi. Semua rencana yang telah disusun aliansi akademi hancur dan hancur oleh mereka. Dengan 3 pemimpin mereka bahkan dikirim mundur untuk menyelamatkan hidup mereka dengan cara yang menyedihkan oleh Mu Chen. Dendam seperti itu tidak akan ringan. Jika Xiao Huang itu adalah pemimpin besar aliansi akademi, dia pasti tidak akan bisa menelan ini dengan tenang. Oleh karena itu, jika aliansi akademi berencana untuk menargetkan orang lain selain Wen Qingxuan, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menanggung bebannya. Satu-satunya hal yang dilakukan Xiao Huang pada Wen Qingxuan adalah mengepungnya, tetapi tidak menyerang. Ini mungkin karena kekuatannya. Namun, saya yakin ada kemungkinan besar dia ingin memancing kita untuk maju dan membantunya. Haha, Xiao Huang ini benar-benar punya nafsu makan yang besar, kata Mu Chen sambil tersenyum, yang mengandung sedikit niat dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Mu Chen merenung cukup lama sebelum menjawab dengan tenang. Karena dia sudah menduga kita akan mengetuk pintunya, tentu saja kita tidak boleh mengecewakannya. Kebetulan saja kita membutuhkan banyak poin. Aku yakin aliansi akademi mungkin bisa membiarkan kita makan sepuasnya. Mu Chen tidak ingin menghindari masalah seperti itu. Bahkan tanpa menyebutkan janji pertama tentang membantunya yang telah dibuatnya terhadap Wen Qingxuan, mustahil bagi mereka untuk menghindari undangan seperti itu untuk bertempur. Mu Chen percaya bahwa mungkin sudah ada orang-orang dari berbagai kelompok yang memperhatikan perkembangan masalah ini. Lagi pula, terlepas dari Wen Qingxuan atau Xiao Huang, keduanya adalah tokoh yang membutuhkan bobot yang cukup besar dalam situasi terkini turnamen Akademi Spiritual Agung. Persilangan tangan mereka pasti akan menarik perhatian orang lain. Oke. Su Huang dan 2 orang lainnya langsung menganggukkan kepala. Meskipun mereka tahu bahwa aliansi akademi, yang mampu menjebak Wen Qingxuan dan yang lainnya, pasti akan mengatur agar mereka masuk ke dalam perangkap, di bawah kepemimpinan Mu Chen selama beberapa bulan terakhir, bahaya macam apa yang tidak mereka hadapi? Selain itu, mereka tidak berasumsi bahwa Mu Chen akan kalah dari pemimpin besar aliansi akademi itu. Mendengar perkataan Mu Chen, Luoli menganggukkan kepalanya pelan. Lagi pula, dia memiliki sedikit persahabatan dengan Wen Qingxuan. Untuk saat ini, karena Wen Qingxuan sedang dalam kesulitan, mereka harus mencoba segala cara yang mungkin untuk membantunya. Ayo pergi. Melihat tidak ada yang menentang keputusannya, Mu Chen tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, dia melesat lurus ke arah wilayah tengah benua yang hancur, diikuti oleh Luoli, Su Huang dan 2 orang lainnya. Sepanjang hari berikutnya, Mu Chen dan kelompoknya tidak beristirahat sama sekali, tetap menjaga kecepatan mereka semaksimal mungkin saat mereka bergegas menuju wilayah tengah. Saat mereka semakin dekat dengan wilayah yang luas itu, Mu Chen akhirnya mulai merasakan kekacauan dan gejolak yang ada di dalamnya. Dengan terus bertambahnya jumlah kelompok yang hadir, yang semuanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang mengesankan, semuanya sangat waspada dan serakah. Oleh karena itu, ini menyebabkan mereka semua tampak seperti tomesiu yang digelembungkan hingga sangat ekstrim. Hanya dengan sedikit provokasi, mereka akan benar-benar meledak. Oleh karena itu, ketika setiap 2 kelompok melakukan kontak, apa yang terjadi berikutnya pastilah merupakan pertempuran hebat dan intens, di mana tidak ada yang siap mengalah sedikit pun. Jika ingin maju, maka harus mengalahkan pihak lawan. Di tempat ini, hanya pemenang yang bisa melanjutkan perjalanannya. Pemenangnya akan mendapatkan rampasan. Hal ini dimainkan dengan sangat ekstrim di tempat ini. Dalam situasi yang kacau seperti itu, bahkan Mu Chen dan kelompoknya juga menghadapi halangan serupa. Dalam bentuk beberapa kelompok, cukup kuat, yang melemparkan pandangan serakah mereka. Menghadapi kelompok-kelompok yang telah memperlakukannya dan kelompoknya sebagai target, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang berani mengambil tindakan akan dikalahkan dengan cepat dan kuat, tanpa sedikit pun belas kasihan yang ditunjukkan,
sebelum merampas setengah dari poin mereka. Dengan domba-domba gemuk yang secara otomatis berjalan tepat ke arah mereka, poin Mu Chen telah meningkat sebanyak 2 hingga 3.000 dalam waktu singkat sehari. Orang bisa mengatakan bahwa mereka telah memperoleh panen yang melimpah. Namun, tentu saja, peningkatan poin yang drastis seperti itu tidak dianggap banyak jika dibandingkan dengan mereka yang berada di 16 besar peringkat. Itu karena poin yang dipegang oleh 16 besar akan berubah setiap saat, dengan perubahan tersebut melebihi lebih dari 5.000 poin. Namun, setelah seharian, peningkatan poin Mu Chen secara bertahap terhenti. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan, kelompok-kelompok yang terus maju gelombang demi gelombang akhirnya mulai memahami betapa sulitnya kelompok yang mereka incar ini. Itu berada pada level yang sama sekali tidak dapat mereka tangani. Oleh karena itu, saat rasa takut dan ngeri akhirnya memenuhi mereka tidak punya pilihan selain menyembunyikan sepenuhnya tatapan serakah mereka, sementara tidak berani lagi mengambil tindakan terhadap Mu Chen dan kelompoknya. Dengan menghilangnya halangan tersebut, kaki Mu Chen akhirnya melangkah ke wilayah tengah yang sangat luas pada hari kedua perjalanan. Tempat ini kini telah menjadi tempat di dalam seluruh turnamen Akademi Rohani Agung di mana sorotan bersinar paling terang. Saat mereka baru saja menginjakan kaki di wilayah tengah, Mu Chen dan kelompoknya telah menerima informasi lainnya. Dalam 2 hari ini, Aliansi Akademi hanya terus menahan Wen Qingxuan dan yang lainnya, tanpa melancarkan serangan apapun terhadap mereka. Namun, kali ini, Aliansi Akademi secara terbuka telah mengirim surat tantangan. Informasi inilah yang dikirim langsung ke Mu Chen dan kelompoknya. Mu Chen, aku, Xiao Huang, menunggumu menghancurkan formasi itu untuk menyelamatkan orang-orang itu. Hanya kalimat singkat inilah yang dikirim Aliansi Akademi. Akan tetapi, kalimat itu telah menimbulkan gelombang keributan yang sangat besar di wilayah tengah, sekaligus menimbulkan beberapa keraguan dan kecurigaan di banyak kelompok yang kuat. Bagaimanapun, kelompok yang dipimpin oleh Xiao Huang telah mencapai peringkat ke-9. Lebih jauh lagi, mereka telah menjebak Wen Qingxuan. Oleh karena itu, hal itu telah membuatnya benar-benar terkenal di seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung. Bagaimana dengan Mu Chen? Sebagian besar orang tidak mengenal nama yang terdengar asing ini. Lagi pula, Mu Chen hanya pernah masuk ke top 16 beberapa waktu lalu sebelum menghilang. Hingga saat ini, ia belum pernah masuk lagi ke top 16. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat tidak mengenalnya. Namun, meskipun mereka tidak terbiasa, seseorang yang dapat menyebabkan pemimpin besar Aliansi Akademi mengirimkan tantangan pasti bukan orang biasa. Hal ini memang menarik minat orang-orang dari berbagai kelompok. Oleh karena itu, banyak kelompok mulai dengan cepat menuju ke wilayah yang ditunjukkan oleh tantangan tersebut. Sementara ini terjadi, Mu Chen juga menerima surat tantangan yang penuh dengan provokasi. Menghadapinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya, sementara suara tenang mengikutinya dan bergema. Ayo pergi. Kita akan hancurkan susunan itu dan selamatkan mereka.